Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Landari dalam mata kuliah Rangkaian Logika Digital pertemuan pertama. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu apa saja yang akan teman-teman dapatkan selama 14 atau 16 kali pertemuan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang besaran analog dan digital. Kemudian untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang sistem digital. Pertemuan ketiga kita akan membahas aljabar boolean. Pertemuan keempat kita akan membahas tentang gerbang logika atau gate. Kemudian pada pertemuan kelima kita akan membahas tentang fungsi-fungsi kanonik gitu. Di pertemuan ke-6, kita akan mengadakan penyederhanaan fungsi boolean, dan di pertemuan 7 masih membahas tentang penyederhanaan fungsi boolean. Di pertemuan 8, berikutnya sebenarnya antara 7 dan 8 ini kita ada UTS gitu ya. Next berikutnya di pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang perancangan rank kombinasi coder. Kemudian di pertemuan 9 kita akan beranjak ke rangkaian kombinasi, yaitu untuk yang bagian adder, dan di rangkaian ke-10-nya kita akan bahas tentang subtraktornya. Kemudian di pertemuan 11 kita akan belajar tentang flip-flop, masih dengan flip-flop di pertemuan ke-12. Di pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang register, dan pertemuan ke-14 kita akan belajar masalah counter. Pada dasarnya setelah teman-teman nanti belajar tentang RLD, teman-teman akan bisa mengetahui sebenarnya perangkat apa aja yang ada di perangkat digital. Karena next berikutnya teman-teman nanti akan lebih banyak berkutat dengan perangkat-perangkat digital. Nah, sehingga teman-teman bisa memanipulasi ataupun melakukan ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi pada perangkat-perangkat tersebut. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau belajar di sini kita akan bisa membuat yang namanya register, kita bisa membuat counter, kita bisa membuat flip-flop dan lain sebagainya, sehingga nanti menjadi satu kesatuan yang utuh dan teman-teman bisa membuat mini komputer. Kurang lebihnya seperti itu ya guys, asik ya mata kuliahnya. Nah, kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu besaran analog dan digital. Sebenarnya kalau dilihat dari pertemuan pertama, jadi di situ ada kata analog, ada kata digital, dan ada kata besaran. Sebenarnya besaran itu apa sih? Nah, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur atau dihitung, dapat dinyatakan dengan angka-angka, atau bisa dikatakan dia mempunyai sebuah nilai gitu ya. Nah, besaran ini dibagi menjadi dua, yaitu besaran analog dan besaran digital, atau kita bisa sebut dengan sinyal analog dan sinyal digital, karena analog dan digital pada dasarnya adalah sebuah sinyal. Oke, kita membahas terlebih dahulu analog. Analog itu apa sih? Jadi analog itu adalah sebuah sinyal. Dia mempunyai variasi nilai yang tak terbatas pada sumbu waktu. Jadi dia bergerak berdasarkan waktu gitu ya. Sumbu X-nya itu adalah waktu. Kemudian yang kedua, digital itu apa? Kalau yang digital itu adalah mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1. Selain itu, dia juga tidak mudah dipengaruhi oleh derau. Nanti saya jelaskan kenapa kok dia tidak mudah dipengaruhi oleh derau, karena yang di dalamnya itu adalah cuma 0 dan 1 gitu. Kemudian yang ketiga adalah proses informasinya mudah, cepat, dan akurat. Ya, karena dia digital gitu ya. Jadi mudah untuk dimanipulasi, mudah memanipulasi sesuatu yang digital, bisa diubah, kemudian bisa diedit dengan mudah gitu ya. Terus juga selain itu juga dia lebih mudah untuk dikopas, dikopi, kemudian dipaste. Kemudian selain itu transmisinya tapi jaraknya biasanya cuma dekat. Kalau jarak jauh dia biasanya transmisinya pakai analog gitu ya. Kemudian selain itu juga dikenal dengan diskrit. Jadi nanti saya akan jelaskan diskrit itu seperti apa, digital itu seperti apa. Nah, di sini sebuah sinyal itu erat kaitannya dengan indera. Jadi kalau teman-teman, sinyal itu apa sih? Sesuatu yang bisa diindra itu namanya adalah sinyal. Nah, sinyal pada dasarnya itu kategorinya itu ya sesuai dengan indera yang ada di kita gitu ya, ada di manusia. Manusia bisa mengindra apa aja sih? Suhu bisa nggak? Ya bisa dah. Apa yang bisa mengindra dari suhu? Misalnya pada kulit bisa mengindra suhu gitu ya. Selain itu juga dari lidah misalnya. Nah, kita lihat satu persatu nih. Mulai dari mata. Mata itu mengindra apa, guys? Ya, mata itu adalah mengindra sebuah gambar. Nah, sehingga
gambar itu adalah visualisasi atau hasil dari sensing dari sebuah mata gitu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa mencium atau membawahi aroma. Nah, itu dari apa, guys? Nah, sinyalnya itu adalah sinyal aroma, perangkatnya itu adalah hidung. Kemudian selain itu kita bisa merasakan sesuatu. Nah, perangkatnya itu adalah lidah, kemudian kita bisa merasakan sesuatu, berarti merasakan rasa gitu ya, rasa atau taste itu bisa mentaste sesuatu itu eh, artinya sinyalnya adalah sinyal rasa. Kemudian telinga, telinga itu adalah apa ya, perangkatnya. Nah, sinyalnya itu adalah berupa sinyal suara. Nah, sinyal suara teman-teman biasanya udah tahu gitu ya, sinyal suara itu seperti apa. Next, berikutnya kita masuk ke perangkat. Pada dasarnya analog sama digital itu kan dibagi menjadi dua ya. Ada perangkatnya dan ada sinyalnya. Nah, perangkatnya nih kita lihat nih. Kalau dibagi menjadi dua, analog sama digital, perbedaannya apa sih? Nah, dulu mulai dari televisi nih ya, Jeng. Mungkin teman-teman juga bisa melihat atau mencari perangkat-perangkat di sekitar teman-teman, mana yang analog, mana yang digital. Nah, untuk yang perangkat analog sendiri itu diantaranya ada televisi. Kemudian televisi kalau dulu itu masih menggunakan televisi analog yang ada gelungannya, kalau teman-teman lihat yang besar, kemudian bentuknya bisa jadi tabung gitu ya. Nah, kalau sekarang eh, lebih suspek gitu ya. Digital sudah bentuknya udah tipis, layar datar gitu, udah suspek. Nah, itu yang membedakan antara TV analog dengan TV digital. Sebenarnya dari kualitas suaranya seperti apa, kemudian dari kualitas gambarnya seperti apa, teman-teman bisa mengkritisi. Sebenarnya analog itu kelebihannya di sebelah mana, digital itu kelebihannya di sebelah mana. Nah, kemudian selain itu, segala sesuatu yang hubungannya ada jarumnya, misalnya nih AVO gitu ya, atau voltmeter. Voltmeter itu ada dua juga, yang dulu ada analog, dia masih menggunakan jarum gitu ya. Kalau yang sekarang sudah menggunakan yang voltmeter digital, yang menggunakan digit-digit angka. Nah, selain itu kita juga bisa mesin ketik. Nah, mesin ketik dulu masih menggunakan mesin ketik manual gitu ya. Itu yang analog. Nah, yang sekarang kita sudah bisa menggunakan komputer atau laptop, kemudian bisa di print dengan menggunakan printer. Selain itu, kita juga bisa menggunakan scanner misalnya. Kemudian berikutnya kita ada telepon. Nah, telepon itu juga sama ya. Kalau yang dulu itu teleponnya masih menggunakan telepon kabel, masih yang analog. Kemudian yang sekarang sudah ada telepon yang menggunakan handphone gitu ya, atau HP. Nah, HP itu adalah masuk ke kategori yang digital. Nah, selain itu juga teman-teman bisa melihat ada kamera. Kamera itu juga ada dua. Dulu kamera menggunakan kamera analog gitu ya, susah dibuat foto. Kalau misalnya salah harus diedit, itu susah, harus tetap benar-benar foto asli gitu ya. Nah, kalau sekarang tuh sudah eranya digital, kamera sudah ada filternya, yang awalnya wajahnya hitam, kemudian ya dibuat aja filter. Kalau yang dulu, kalau yang pakai kamera analog itu diakalinya dengan pencahayaan, biasanya kan gitu ya, cahayanya agak diremang-remangin sedikit atau cahayanya agak diperbanyak intensitas cahayanya, sehingga nanti kulitnya tidak kelihatan begitu hitam, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau menggunakan Canon yang sekarang, tapi kalau menggunakan kamera yang sekarang, ya istilahnya segala sesuatu mudah lah untuk dipercantik gitu. Next, kita masuk ke masih di perangkat. Misalnya nih, kita ambil salah satu saja ya untuk yang analog. Sebenarnya untuk yang analog, telepon dulu ya bisa dipakai hanya untuk telepon gitu ya. Sekarang lihat, ketika telepon itu diubah ke dalam sebuah digital, apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam telepon tersebut. Telepon yang sekarang itu bisa digunakan untuk misalnya untuk surat gitu ya. Dulu kita pakai surat-suratan, terus sekarang nggak usah pakai surat, pakai aja email. Yang lebih gampang lagi, ya udah pakai chat. Lebih gampang lagi, ya udah pakai sosmed gitu ya, sosial media. Nah, itu paling mudah gitu. Dulu kita beriklan di TV dan lain sebagainya itu susah, harus ke simpang
ke persimpangan, lalu kemudian kita ngasih brosur dan lain sebagainya. Tapi kalau yang sekarang kita sudah menggunakan era-era digital. Nah, selain itu juga HP itu sekarang sudah ada fotonya. Berarti bahkan sekarang bisa juga foto yang ada HP-nya gitu atau dibulak-balik. Kemudian selain itu HP juga ada recordernya, HP juga ada earphone-nya, HP juga ada MP3 player, kemudian MP4 player, kemudian juga ada kalkulatornya, juga ada korannya dan lain sebagainya. Kita bisa mengupdate segala macam informasi ataupun segala macam perangkat hanya menggunakan sebuah gadget gitu ya. Gadget itu sekarang sudah bisa digunakan untuk segala sesuatu. Bahkan sekarang HP juga bisa digunakan untuk mengontrol atau sebagai untuk melihat kondisi kesehatan kita. Nah, kok bisa seperti itu gitu ya? Kenapa sih? Apa sih yang menarik dari sebuah media digital? Nah, oke, saya akan jelaskan satu persatu. Kenapa si digital itu bisa menjadi sekeren itu dibandingkan dengan perangkat analog. Perangkat analog hanya bisa hanya bisa satu tugas gitu ya. Tapi kalau perangkat digital dia bisa dikombinkan dengan berbagai macam fitur. Oke, kita masuk ke digitasi. Nah, kuncinya itu adalah di digitasi, guys. Nah, digitasi itu apa? Nah, digitasi itu adalah proses mengubah dari sinyal analog ke sinyal digital. Nah, sinyal analog menuju ke sinyal digital prosesnya seperti apa? Ya, pertama misalnya kita ngomong masalah suhu gitu ya. Nah, suhu itu kan analog ya, guys. Lalu setelah itu dia akan diukur dengan menggunakan alat ukur analog terlebih dahulu. Ya, di situ pasti ada sensornya, sensor untuk mengukur suhu. Pasti itu ya, karena perangkat digital tidak bisa dipecahkan dengan perangkat analog. Perangkat digital pasti juga ada perangkat analognya, tapi dia hanya diubah sinyalnya ke dalam bentuk yang lain supaya untuk menghindari noise dan lain sebagainya. Nah, setelah dia diukur lalu kemudian dikonversikan dari analog ke digital, namanya adalah ADC, yaitu analog to digital converting. Lalu setelah itu dia akan menjadi sinyal-sinyal digital. Lalu dia akan diproses digital, lalu setelah diproses digital, nanti setelah itu dia dikonversikan dari digital ke analog lagi. Maksudnya itu dia akan diubah lagi ke dalam misalnya mau koma-koma atau apa gitu kan, atau dalam bentuk digit dan lain sebagainya. Lalu setelah itu masuk ke controller dan akhirnya adalah pengatur suhu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, digitasi sendiri itu prosesnya ada dua ya. Ini yang saya lihatin ada digitasi yang satu dimensi dan digitasi yang dua dimensi. Kalau digitasi yang satu dimensi itu prosesnya ada tiga, yaitu sampling, quantizing, dan coding. Sampling itu misalnya sinyalnya, biasanya sinyal-sinyal itu kan bentuknya sinus ya guys. Nah, sinyalnya kemudian disampling. Sampling itu dibuat seperti ini, dipotong-potong gitu ya. Di sampling, oh ini 1, kemudian 2, kemudian 3 dan seterusnya. Semakin kecil samplingnya maka bentuknya itu akan semakin halus atau sinyalnya itu akan mirip dengan sinyal aslinya. Nah, kemudian setelah itu di quantizing. Quantizing itu seperti apa? Nah, di quantizing itu adalah dibuat bagaimana si sinyal itu sesuai atau pada lokasi mana gitu ya, dipotong-potong lagi. Kalau ini tadi dipotong-potongnya searah dengan sumbu X, lalu kalau di quantizing itu dia dipotong-potong lagi searah dengan sumbu Y. Nah, misalnya bentuknya seperti ini, lalu kita potongnya dengan menggunakan satu sinyal itu dia akan menjadi empat variasi gitu ya. 4 variasi berarti angkanya itu adalah 2 pangkat N gitu, sama dengan 4. Berarti 2 pangkat 2 itu adalah 4 gitu ya. Nah, kalau 2 variasi berarti 2 pangkat 2 gitu. N-nya itu adalah 2. Berarti variasinya adalah 4. Nah, kalau misalnya kita mempunyai 4 variasi, berarti nanti bentuknya sinyalnya akan menjadi seperti ini. Lalu masih sama, sinyal yang sama, kemudian tapi N-nya saya tambah nih, N-nya menjadi 3. 2 pangkat 3 berarti ada berapa kombinasi guys? Ada 8 kombinasi. Nah, jadi kalau 8 kombinasi,
bentukannya akan menjadi lebih rapi, lebih kecil lagi, lebih rigid lagi dibandingkan dengan sinyal yang pertama. Kemudian masih dengan sinyal yang pertama, masih sama dengan sinyal yang pertama, kemudian saya potong-potong lagi menjadi 4 digit nih guys, berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi ada 16 variasi di situ. Nah, bentukannya nanti ada seperti ini. Dia lebih rapi lagi, makanya ketika samplingnya itu lebih kecil lagi, maka dia akan seperti aslinya gambarnya. Kalau kayak gini kan gambarnya yang awalnya seperti ini, dia akan menjadi kotak-kotaknya kelihatan gitu ya. Kalau yang kedua ini kotak-kotaknya tidak begitu kelihatan, tapi dia sudah menunjukkan kalau dia bentuknya adalah sinyal sinus. Nah, ini lebih kelihatan lagi sinyal sinusnya ya, walaupun kotak-kotaknya masih ada kelihatan sedikit gitu. Nah, untuk yang berikutnya kita masuk ke coding. Nah, kalau di coding juga sama. Ketika kita mengkodingkan sebuah sinyal sinus, maka hasilnya adalah mulai dari 1 0, kemudian mulai dari 1 0, kemudian naik ya. Di sini 1 1, kemudian setelah itu turun 1 0, kemudian turun lagi 0 1, kemudian 0 0 dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau yang ini juga sama sebenarnya, kita mulai dari 100, lalu naik lagi, dia masuk ke 101, kemudian 110, kemudian naik lagi 111, kemudian turun lagi 110, kemudian turun lagi 101, kemudian 100, kemudian turun lagi 011 dan seterusnya. Nah, untuk yang 4 digit ini juga sama gitu ya, mulai dari 01, 0101, kemudian naik lagi 0110, kemudian naik lagi 0111, kemudian naik lagi 1000, kemudian naik lagi 1001, kemudian turun lagi jadi 1000, kemudian turun lagi 011 dan seterusnya. Nah, itu adalah proses digitasi. Nah, kalau kayak gini guys, kira-kira mana yang lebih banyak di ini ya, lebih banyak errornya gitu. Kita lihat ketika kita menggunakan perangkat analog di sini. Ketika hari hujan, teman-teman bisa mendengar hujan di telepon sebelah nggak? Bisa, itu kelihatan banget ya. Dan ketika di sini nggak ada filter suara backgroundnya, tapi ketika teman-teman menggunakan perangkat digital di handphone itu sudah ada filter perangkat digitalnya, sehingga ketika ada hujan maka teman-teman tidak akan mendengar hujan di perangkat yang sebelah gitu. Nah, itu adalah mungkin sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang lebih dibandingkan dengan perangkat yang analog. Nah, itulah kenapa kok errornya bisa diminimaliskan ya, karena bentuknya seperti ini 1011. Nah, ketika di sini ada sedikit trouble, maka dia akan hilang. Kenapa ya? Karena bentuknya yang asli yang sekarang bentuknya seperti ini. Kalau di sini juga ada trouble sedikit, itu juga akan sama, bentuknya akan di quantizing. Nah, itu adalah kelebihan gitu ya, Jeng. Next, berikutnya. Nah, kalau digitasinya itu adalah berupa gambar. Bagaimana? Nah, kalau berupa gambar, kita lihat sampling ini sama-sama segitiga kuning gitu ya. Ini sama-sama SpongeBob gitu. Yang pertama kita pakai quantizing, tapi kotak-kotaknya besar-besar. Ini disebut dengan pixel. Pixelnya itu sedikit gitu ya. Atau resolusinya itu kecil, pixelnya itu sedikit. Lalu yang kedua, pixelnya itu banyak. Banyak pixel. Nah, sehingga nanti hasilnya menjadi seperti ini. Kalau yang dia pakai quantizingnya itu adalah kotaknya sedikit atau resolusinya kecil, maka bentuknya masih akan kelihatan seperti kotak-kotak gitu. Walaupun dia segitiga, tapi bentuknya ada seperti kotak-kotaknya gitu ya. Lalu, tapi kalau misalnya dia menggunakan yang lebih kecil-kecil, maka bentuknya akan lebih halus. Maka gambarnya itu akan lebih halus. Di sini garis-garisnya juga kelihatan lebih halus. Nah, selain itu, untuk codingnya juga sama. Ini kalau codingnya itu pakainya yang pixelnya itu sedikit ya, misalnya 10, 11, 10, 01 dan seterusnya. Ini kalau pixelnya itu banyak, misalnya 0001, 0110 dan seterusnya. Seperti itu, guys. Nah, mungkin itu dulu guys yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak-dak.